Gak sabar gue lihat orang masuk penjara. Makanya cinta tuh jangan obses. Cinta ya cinta aja seperlunya, jangan terobsesi. Jadinya gila sendiri. Arhan juga, Rahel juga. Cintalah selayaknya. Kalau obses tuh jadinya ngawur. Ngawur kemana-mana ngawur. Sakit hati boleh. Namanya sakit hati putus wajar, manusiawi itu. Tapi kalau sakit hati putus jadi bikin karangan-karangan cerita merugikan banyak orang, ya harus mempertanggungjawabkan. Entar lagi Rahel dipanggil ke kepolisian kok, karena kasusnya udah jalan. Kemarin pemanggilan saksi-saksi. Rahel tuh harus mempertanggungjawabkan loh apa yang sudah dia sebarkan, karena ceritanya tidak seperti itu. Nanti kalian tahu sendiri lah gue. Kalau udah diputusin, jangan pula sakit hati. Ya mungkin lu udah keluar uang banyak, ya itu resiko. Gua pun kalau sama laki-laki ngebiayain laki-laki keluar uang banyak pun resiko gue. Tapi nyeri hatinya jangan berkepanjangan. Kan bukan Salim aja yang selingkuh, lu juga selingkuh. Cuma bedanya kalau dari pihak laki, si Salim ini dia nih laki sesungguhnya. Dia nggak umbar-umbar tuh aib lu, dia nggak umbar-umbar kejelekan lu. Berapa kali lu selingkuh, bahkan selingkuh sama temannya sendiri. Kenapa juga Salim akhirnya memutuskan untuk tidak bersama lu lagi? Lu harusnya juga mikir. Kecuali nih lu speak up, lu sakit hati, kecuali lu mendapatkan kekerasan seperti lu dipukul kayak gua nih. Gua tuh pacaran sama Rizky, gua kena yang namanya secara mental dan secara psikis ya. Badan gue juga dipukul, gue dijedot segala macam, saksinya banyak ya. Terus dia lebih memilih dengan ani-ani, bukan sekali dua kali ya. Itu nggak apa-apa, speak up sekali cukup. Tapi kalau kayak lu nih, udah lu nggak dikutuk, udah lu nggak dipukul, lu juga dibikin happy, dibikin nikmat lahir dan batin, ya sudah. Rekaman lah, lu posting. Gue Arhan, gue kalau jadi Arhan demi Allah gue laporin lu ke polisi Rahel. Itu tuh ada banget pasalnya, lu bisa banget dijerat, lu bisa banget masuk penjara. Karena itu namanya menyebarkan data pribadi atau menyebarkan privacy orang. Tuh hati-hati. Untung Arhan diem aja, untung Ziza diem aja. Tapi kalau gue jadi mereka, gue akan laporin lu pasti, karena sudah merekam lalu menyebarkan. Itu nggak boleh itu sebetulnya, tapi ya sudah, namanya anak kecil ya kan. Dan Arhan sendiri yang minta, even though Arhan sendiri yang minta, ya seharusnya Rahel, kalau memang dia berhati baik seperti yang kalian lihat, oh Rahel baik. Asal kalian tahu ya, waktu zaman COVID dia tuh bisa ngebayar orang untuk dia nggak ikut karantina. Padahal dulu ya yang namanya karantina itu wajib, tapi dia lebih milih membayar orang. Harusnya dia dipenjara tuh gara-gara dia tidak ikut aturan pemerintah zaman COVID. Terus masalah plat nomor mobil juga dia bayar. Rahel nih kebiasaan bayar-bayar orang deh. Gue rasa juga itu akun-akun fake juga itu tuh bayarannya si Rahel. Yakin, gue yakin.
Covid beda lagi. Covid nggak beda, Covid nggak beda, Covid nggak beda, sama aja. Sama aja, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Yang karantina mah udah beres, iya udah beres, tapi dia tidak dihukum, nggak boleh. Itu namanya bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nggak ada, nggak bisa. Lagi masalah percintaan repot banget. Well, kalian juga menjustifikasi orang tuh seolah-olah kalian hidup bareng sama mereka, kalian hidup bareng sama Ziza, kalian hidup bareng sama Rahel, atau kalian hidup bareng sama si Arhan. Kan cuma menonton di Instagram aja. Kayak mana kalian bisa mengartikan bahwa oh ya itu betul, oh ya itu benar gitu. Yang nanti nih kasih tahu si Rahel V-nya ya, nanti kalau diumbar juga aibnya, dia pasti nggak akan tidur nyenyak. Kalau orang nggak ngebales, diem aja. Kalau orang nggak ngebales, ini gue kalau nggak gara-gara di apa namanya, diserang sama akun gosip sih, gue nggak akan ngomong. Kan sudah dibilang ya, tidak ada peran itu. Yang ada Arhan itu cemburu ya, Arhannya cemburu mungkin karena jauh. Kedua, Rahelnya kecintaan sama Salim, akhirnya imbasnya ke Ziza. Lah buktinya sekarang Salim aja pacarannya sama Sakila. Nah buktinya Salim pacarannya sama Sakila, marahnya sama si Ziza. Ya karena dulu kan sebelum sama Rahel dan sebelum Ziza sama Arhan, kan Ziza sempat deket sama Salim. Lagian ini kan anak-anak kelinci ya, anak-anak kecil. Ya kalau berteman gak ada masalah dong, janganlah pula cemburu. Nah, Rahel yang nyebarin berita, dari awal Rahel yang nyebarin berita, tapi dia cuci tangan terus. Tiba-tiba menghilang, tiba-tiba so happy, padahal enggak. Tiba-tiba di ulang tahunnya Ziza dikeluarin rekaman itu kan jahat. Lagian Arhan juga bukannya fokus aja main bola. Kalau cemburu ya cemburu aja sewajarnya, jangan pula ngomong-ngomong berkarang-karang cerita begitu. Ya kita kan nggak tahu niat orang jahat baiknya kayak apa, kan nggak tahu. Males juga gue bahas ini gara-gara gue diserang aja ini sama akun bodong bela-belain Rahel. Guys, gue kasih nih gara-gara gue diserang, ingat lagi ya, ini gara-gara gue diserang ya. Rahel itu tidak seperti yang kalian lihat. Ya, gue mungkin juga rusak, tapi gue tidak akan minum alkohol setiap hari. Gue tidak akan mabuk setiap hari. Dan gue tidak mau membuat konten hanya untuk menarik simpatik sama netizen yang gue juga bisa bikin konten tiap hari, bikin bekal buat anak, gue bisa. Tapi forward, kalau ujung-ujungnya pun anak tidak dirawat, diperhatikan dengan baik, cuma buat konten kalau doang, forward untuk apa? Dan makin aneh sumpah nih, nggak apa-apa gue aneh, yang penting gue tidak pernah merugikan negara Republik Indonesia, ya kan? Aneh pun masih ditonton sama kalian, aneh pun masih di follow. Pudel itu dibahasnya nanti aja hari Jumat ya, hari Jumat. Rahel tuh, gua nih masih punya loh video Rahel yang maaf sampai lagi bangun jatuh di meja, itu minuman semuanya tumpah, gua masih ada. Karena waktu itu ada gue lihat pakai biji mata gue sendiri, dan sahabat-sahabat seperti Erika ya, siapa lagi, Fuji ya, ngomong sendiri kalau Rahel ini tukang minum, bukan minum kayak kita minum chill gitu ya, minum untuk happy gitu ya. Ini minum mabok, pemabok. Tau pemabok nggak? Minumnya harus sampai mabok, sampai bikin malu diri sendiri. Kalau dibales nanti dikeluarin itu semua, terus dikeluarin chat-chat dia yang juga romantis, AKA, kegatelan sama cowok lain. Kayak mana? Si Zizahnya diam aja kok diserang terus.
gimana Rahel? Coba Rahel V-nya. Kalau misalkan ya dibongkar, dikeluarin semua, udah siap belum? Ini gara-gara bipolarnya kambuh begitu, gue diserang sama akun-akun bodong. Gue mah nggak ngaruh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.